Baik, melanjutkan materi isim isyarah kita yang tadi sudah kita bahas. Kalau tidak salah terakhir kita membahas tentang ini dan itu dalam bahasa Arab, baik untuk benda atau sesuatu yang bermakna tunggal, bermakna ganda maupun yang bermakna jamak. Ya, ada bentuk mudzakarnya, juga ada bentuk muannasnya, maskulin dan femininnya. Yaitu ada kata hadza, hadzani, hadzihi, haulai, hadzihi, hatani, hadhihi, haulai. Kemudian ada dzalika, dzanika, tilka, ulaika, dan juga tilka, tanika, tilka, ulaika. Berikutnya, kalau tadi adalah contoh dari ini dan itu dalam bahasa Arab, maka yang ada di layar sekarang adalah tentang tentang ini dan itu, yang mana untuk menunjuk jarak, apakah jarak tersebut itu bersifat dekat maupun jauh. Jika tadi hadza, hadzani, haulai itu berarti untuk mudzakkar atau maskulin yang berjarak dekat. Sedangkan hadhihi, hatani, haulai tadi untuk feminin atau muannas yang berjarak dekat. Sedangkan dzalika, dzanika, ulaika itu mudzakkar berjarak jauh, dan tilka, tanika, ulaika itu untuk muannas yang berjarak jauh. Oke, ini sama seperti yang tadi, hanya saja di sini itu diklasifikasikan berdasarkan jaraknya. Kalau yang ini menunjukkan jarak yang dekat karena berbicara tentang ini gitu ya. Kalau yang sebelah sini berarti untuk atau bermakna jauh ya, karena menunjuk kata itu ya, itu. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal isim isyarah ini dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah isim isyarah yang menunjuk benda atau orang, dan juga isim isyarah yang menunjuk pada tempat. Yang menunjuk pada benda ini ada yang dekat, ada yang jauh. Menunjuk pada tempat juga ada yang dekat, ada yang jauh. Sama seperti tadi, kalau yang menunjuk benda ini ada hadza, hadhihi ya, tilka, dzalika itu disesuaikan dengan apakah mudzakkar atau muannas, apakah mufrad, musanna atau jamak, menyesuaikan dengan benda atau sesuatu yang ditunjuk gitu ya. Ketika yang kita sebut adalah menunjuk pada benda ini dan itu. Sedangkan isim isyarah yang menunjuk pada tempat, baik yang dekat maupun yang jauh, itu tidak terikat dengan maskulin dan feminin, tidak terikat dengan mudzakkar atau muannas, jamak atau mufrad atau musanna. Jadi yang menunjuk pada tempat itu cukup dekat atau jauh. Kalau dekat kita menyebutnya di sini, kalau jauh kita menyebutnya di sana dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya berarti huna atau ha huna untuk yang dekat, di sini hunaka, hunalika, hanna, hinna, ha hunalika itu menunjuk di sana, artinya menunjuk tempat dengan jarak yang jauh. Nah, ini sedikit berbeda dengan isim isyarah yang menunjuk benda tadi ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Ada beberapa contoh di sini, walaupun mungkin tidak familiar di telinga kita. Artinya kata-kata yang ada di layar ini adalah menunjukkan merupakan isim isyarah ya. Ada dzati, hadza, dzani, ula, ulai. Kemudian dziti, ta, hadhihi, ada tani, ula, ulai, dzaka, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, ta, katika, tanika, ulaika. Nah, sesuai dengan pembagiannya ini. Baik, terakhir yang saya tambahkan dalam pembahasan seputar isim isyarah adalah ini beberapa contoh yang dapat kita temukan di dalam ayat Al-Quran
atau yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, maka ini ada kata yang saya beri warna merah, itu yang menunjukkan isim isyarah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Man dza di sini berarti menunjukkan sesuatu, ya. Di sini menunjukkan orang, ya, atau sesuatu yang berakal, manusia. Dza berarti bersifat, kalau tadi berarti berjumlah hanya satu dan mudzakkar atau maskulin. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika juga sama, ini menunjuk kepada atau kembali kepada Alkitab di sini, ya. Dan di sini mudzakkar, makanya tidak menggunakan tilkal kitab, tidak, tetapi menggunakan dzalikal kitab. Kemudian Rabbi ja'al hadza baladan amina. Hadza balada, hadza di sini isim isyarah. Isim isyarah menunjuk pada apa? Pada balad di sini. Balad atau negara, ya, bangsa gitu. Nah, balad ini bersifat mudzakkar atau masuk dalam kategori maskulin, yang makanya menggunakan hadza bukan hadhihi. Begitu juga dengan tilka ummatun. Nah, tilka ummatun berarti umat umat itu gitu, ya. Umat itu ummatun. Kenapa tilka? Karena di sini sesuatu yang ditunjuk di sini bermakna muannas atau masuk dalam kategori feminin, sehingga menggunakan tilka. Fadzanika, ya, dzanika burhanani. Fadzanika burhanani. Kenapa dzanika? Karena burhanani di sini adalah mudzakkar atau maskulin berjumlah 2, sehingga dzanika. Hadzani khasmani, itu sama. Kalau dzanika tadi untuk itu, hadzani berarti untuk ini. Kemudian hataini kembali kepada ibnataya. Ibnataya itu dari kata ibnati atau anak perempuan, begitu, ya. Hataini dari kata hadhihi, kalau untuk 2 feminin, 2 muannas berarti hataini. Kemudian ulaika berarti menunjuk pada orang atau sesuatu yang berakal, berjumlah banyak. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ulaika ini menunjuk sesuatu yang berakal berjumlah banyak, artinya kembali kepada manusia yang berjumlah lebih dari 2 atau berjumlah banyak, jamak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pembahasan seputar isim isyarah. Isim isyarah sekali lagi ada 2 macam, ada yang menunjuk benda ini dan itu, ada juga yang menunjuk tempat di sini dan di situ, atau di sini dan di sana. Nah, untuk yang menunjuk benda ini dan itu, maka dibedakan menjadi mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas berarti maskulin dan feminin, juga dibedakan berdasarkan apakah jumlah yang ditunjuk itu adalah 1 atau 2 atau jamak. Jadi menyesuaikan. Artinya yang menyesuaikan apa? Yang menyesuaikan adalah isim isyarahnya menyesuaikan dengan sesuatu yang diisyarahi, sesuatu yang ditunjuk tadi. Misalnya kita ingin menunjuk ada 2 rumah, ya, ada 2 rumah di sana, ada 2 rumah, itu ada 2 rumah gitu. Maka itunya, ya, kata itu atau kata ini itu kembali kepada objeknya. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah rumah. Berjumlah berapa? Rumah ini mudzakkar atau muannas, feminin atau maskulin dalam bahasa Arab. Oh, ternyata rumah ini adalah maskulin. Baitun dalam bahasa Arab, ya. Bukan berarti dia bergender laki-laki, tidak, tetapi masuk dalam kategori maskulin. Kemudian jumlahnya ada berapa? Oh, ada 2 rumah, berarti baitani.
ya, baitani. Maka kata isyarahnya atau isim isyarahnya menjadi hadani, ya, atau dhanika, ya, hadani, atau dhanika. Oke, saya kira itu. Begitu juga dengan isim isyarah yang menunjuk tempat di sini dan di sana, itu tidak berpengaruh apapun terkait dengan apakah yang ditunjuk itu mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Misalnya begini nih, di sini rumah, huna baitun, ya, di sini sekolah, huna madrasatun, nggak berpengaruh gitu ya, nggak berpengaruh kepada mudzakkar atau muannasnya, ya. Begitu juga dengan jumlahnya tadi, misalnya di sini aulad, huna auladun, aulad artinya banyak anak gitu, banyak anak-anak atau banyak anak-anak kecil. Maka tidak perlu menyesuaikan dengan jumlahnya atau maskulin femininnya tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.